Krisis nilai tukar di Asia ini suatu resiko yang memang harus kita monitor. Memang kita melihat beberapa posisi eksternal beberapa negara itu sudah melemah. Yang paling vulnerable adalah negara yang punya import energi, yang hasil ekspornya tergantung akan siklus ekonomi global dan yang cadangan devisanya menurun. Karena sudah berbulan-bulan menjaga kestabilan nilai tukar. Untuk renminbi, menurut saya masih banyak ketahanan ya fundamentalnya yang baik, tetapi banyak currency negara lain di area kita yang memang sudah melemah. Saya mungkin bisa tambahkan Indonesia termasuk di posisi yang baik karena kita mempunyai ekspor komoditas atau energi, kita tidak terlalu tergantung dengan global demand untuk ekspor kita saat ini. Tetapi beberapa hal yang kami perhatikan, yang pertama adalah hutang luar negeri jangka pendek ya, jadi artinya yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Dalam tahun ini itu porsinya sudah meningkat. Meskipun secara keseluruhan hutang luar negeri Indonesia menurun sekitar 13 miliar, 13 miliar Hmm. US dollar. Jadi kami melihat akan ada kenaikan kebutuhan US dollar baik untuk membayar atau rollover existing debt dan juga untuk hedging atau lindung nilai kebutuhan itu akan meningkat dalam 1 tahun ke depan. Hal kedua yang diperhatikan cadangan devisa Bank Indonesia juga sudah menurun tahun ini. Secara neto estimasi kami turunnya 13 miliar US dollar, setara dengan penurunan hutang luar negeri sebenarnya. Tetapi kalau dilihat dari rasio ketahanan cadangan devisa terhadap sumber pengeluaran FX, maka rasio itu sudah kembali ke level 2013 dan 2008. Jadi mungkin posisi eksternal kita tidak kritikal ya saat ini, tetapi ada pelemahan dalam 7 bulan terakhir dan karenanya kita harus berhati-hati. Oke, baik Bu Jennifer, ini melihat juga begitu ya proyeksi dari sejumlah ekonomi yang mana memperkirakan untuk kondisi ketidakstabilan global ataupun gejolak ekonomi global ini kan juga masih cukup panjang. Kalau Anda melihatnya dari INZ sendiri, untuk ekspektasi Anda terkait posisi rupiah hingga akhir tahun nanti seperti apa sih Bu Jennifer? Sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Pak Fauzi juga, kami melihat secara fundamental, rupiah itu masih sangat baik, tersokong dan juga flow picture-nya sedang membaik. Jadi, Indonesia sebagai eksportir komoditas terbesar ya di Indonesia, kita masih memiliki neraca perdagangan yang baik, surplus di sekitar 5,8 miliar US dollar di bulan Agustus. Ini akan meregulasi, kestabilan rupiah dan juga volatilitas di arus portfolio asing yang masuk ke Indonesia. Dan di sisi arus portfolio pun sejauh ini kita melihat akhir-akhir ini kita melihat pembaikan terutama di sisi ekuitas. Jadi kalau terlepas dari global trend di DXY dan US dollar, sebenarnya fundamental rupiah membaik. Mungkin yang bisa saya tekankan di jangka waktu dekat kita melihat memang mungkin di level 15.200 adalah level yang kritikal. Kalau ini tembus bisa membuka upside risk ya terhadap US dollar IDR. Tetapi kalau dilihat secara forecast kami sampai akhir tahun kami melihat di level 15.000. Oke, baik. Titik yang ataupun level yang krusial berarti di angka 15.200 begitu ya menurut Anda, Bu Jennifer? Dalam waktu dekat ini, iya. Oke, baik.